Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatia Bututihe dari Prodi S1 Farmasi, Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Di video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi ujian akhir semester yang telah diberikan oleh dosen pengajar kami, yaitu Ibu Filiza Istiqomah Dukalang. Langsung saja ke materi pertama, yaitu enzim. Enzim adalah katalis biologi yang mengatur laju reaksi biokimia dalam tubuh tanpa mengubah kesetimbangan reaksi tersebut. Enzim terbentuk dari senyawa protein hasil anabolisme. Enzim berfungsi untuk menurunkan energi aktivitas reaksi biokimia, menyebabkan reaksi tersebut berlangsung dengan cepat. Enzim bekerja sangat cepat, namun tidak ikut bereaksi dan tidak habis dikonsumsi proses biokimia. Prinsip kerja enzim. Enzim bekerja dengan cara lock and key, atau seperti lubang kunci dan kunci dengan substratnya. Substrat memiliki sisi aktif yang dapat bereaksi dengan enzim. Substrat adalah reaktan dalam proses biokimia. Ketika enzim bereaksi dengan substrat, enzim akan menyelesaikan bentuknya dengan sisi aktif substrat agar dapat terikat sempurna. Setelah enzim terikat sempurna, terbentuklah kompleks enzim substrat yang akan menemukan energi aktivitas reaksi biokimia. Kompleks substrat enzim mendorong terjadinya proses biokimia dengan lebih mudah dan lebih cepat. Setelah proses biokimia berlangsung, produk hasil biokimia akan terlepas dari sisi aktif enzim dan enzim dapat berikatan kembali dengan substrat yang lain. Aktivitas enzim dapat terhambat karena adanya molekul inhibitor. Ada dua bentuk inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif yaitu bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, sehingga enzim tidak dapat menghasilkan kompleks substrat enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif ialah menempel pada sisi aktif enzim, menyebabkan substrat tidak akan dapat menempel. Dari grafik di atas terlihat bahwa inhibitor kompetitif hanya mempengaruhi laju awal reaksi biokimia dan bersifat sementara. Sedangkan inhibitor non-kompetitif memperlambat keseluruhan laju reaksi biokimia. Inhibitor yang dianggap melakukan reaksi biokimia dapat ditangani dengan menambahkan lebih banyak substrat. Yang kedua, DNA dan RNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol dan plasid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Kita bisa lihat struktur DNA di atas. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilih membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida, ikatan kimia pada rantai DNA. Seperti namanya, DNA tersusun atas beberapa ikatan rantai kimia. Ikatan kimia ini menyambungkan antara gugus, fosfat, basa, dan gula dalam sel DNA. Ada beberapa fungsi DNA. Yang pertama, membawa informasi genetik. Yang kedua, memiliki peran dalam pewaris sifat. Yang ketiga, mengekspresikan informasi genetik. Yang keempat, menyintesis molekul kimia lain. Dan yang kelima, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Ada juga beberapa sifat karakteristik dari DNA, yaitu jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Yang ketiga, bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Dan terakhir, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria terbentuk sirkuler. Selanjutnya, replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasikan diri ini terjadi saat
invasi sebelum sel membela dengan tujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Jika terdapat kesalahan pada proses ini, sifat pada sel-sel anakan akan mengalami perubahan. Kemungkinan replikasi DNA melalui 3 model. Yang pertama, semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintesis pada masing-masing rantai DNA lama. Yang kedua, konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan buat DNA baru. Yang ketiga, dispersif, yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru, sehingga DNA lama dan baru tersebar. Dari ketiga model tersebut, model semi-konversi merupakan model yang paling tepat untuk proses replikasi DNA. Replikasi semi-konservatif berlaku bagi organisme prokaryotik maupun eukaryotik. RNA adalah makromolekuler polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak bersilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tepat karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Kita bisa lihat struktur RNA di atas. Struktur ini berbeda dengan DNA. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Fungsi RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Ada beberapa macam RNA. Yang pertama, RNA genetik, yaitu RNA yang berperan sebagai DNA dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada dalam beberapa jenis virus. Yang kedua, RNA non-genetik, yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein. RNA tipe ini adalah organisme yang memiliki DNA. Materi yang ketiga, sistem ekspresi gen. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, gen penyairan protein seperti transfer RNA atau tRNA, atau gen RNA inti kecil atau snRNA, yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional. Proses ekspresi gen digunakan oleh semua makhluk hidup termasuk eukariota dan prokariota atau bakteri dan archaea, dan dimanfaatkan oleh virus untuk menghasilkan mesin makromolekul untuk melangsungkan hidupnya. Beberapa tahapan dalam proses ekspresi gen yaitu yang pertama transkripsi, penyambungan atau splitting RNA, translasi dan modifikasi pasca translasi dari protein. Regulasi ekspresi gen mengacu pada kontrol jumlah dan waktu penampilan produk fungsional gen. Banyak istilah digunakan untuk menggambarkan jenis gen, tergantung pada bagaimana mereka diatur. Seperti gen konstitutif adalah gen yang ditranskripsi secara terus-menerus sebagai lawan dari gen fakultatif yang hanya ditranskripsi ketika dibutuhkan. Yang kedua, gen housekeeping adalah gen yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi seluler dasar dan biasanya diekspresikan dalam semua jenis sel organisme. Yang keempat, gen fakultatif adalah gen yang hanya ditranskripsikan bila diperlukan sebagai lawan dari gen konstitutif. Yang terakhir, gen yang diinduksi adalah gen yang ekspresinya responsif terhadap perubahan lingkungan atau tergantung pada posisi dalam siklus sel. Materi yang keempat ada mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan materi genetik, gen atau kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Tujuan mutasi gen adalah menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutagen.
Ada beberapa jenis mutasi gen, yaitu yang pertama berdasarkan kejadiannya, berdasarkan perubahan kode genetik, berdasarkan jenis sel yang bermutasi. Yang kedua, ada beberapa bahan penyebab mutasi gen, yaitu yang pertama bahan kimia, bahan fisika, dan bahan biologi. Materi yang kelima, pengantar metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidup. Metabolisme dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme proses pembentukan zat organik yang berasal dari zat yang lebih sederhana, sedangkan katabolisme proses penguraian makanan menjadi energi yang terjadi pada proses respiral sel. Sumber energi utama bagi tubuh manusia adalah pati atau zat tepung yang ada dalam makanan. Secara kimiawi, pati adalah karbohidrat dalam bentuk polisakarida yang dalam traktus gastrointestinal atau saluran pencernaan akan dicerna menjadi glukosa, suatu bentuk monosakarida. Ada beberapa hasil metabolisme. Yang pertama, metabolisme makanan menghasilkan energi yang disebut ATP. Dan yang kedua, ATP merupakan senyawa yang terdiri dari 3 gugus, yaitu adenin atau asam amino, ribosom atau senyawa karbohidrat, dan fosfat. Yang ketiga, ATP merupakan simpanan energi untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup. Yang terakhir, energi diambil dari ATP dengan cara melepas satu gugus fosfat menjadi ADP. Dan materi yang terakhir yaitu kelainan atau gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme adalah kelainan dalam proses metabolisme tubuh di mana energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh juga terganggu. Segolongan penyakit akibat gangguan metabolisme umumnya bersifat sistemik yang dikelompokkan atas karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan lain-lain. Dasar gangguannya yaitu ada komponen utama seperti hormon, hiperfungsi, hipofungsi, serta malfungsi. Baik, itulah materi yang saya jelaskan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.